Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana proses sedekah itu bisa benar-benar menjadi keajaiban, dan sedekah yang bisa mendatangkan banyak keajaiban dalam kehidupan kamu. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya. Video baru kali ini pembahasan tentang sedekah. Ini paling demen banget ini, paling seneng banget saya ngebahas ini nih. Karena banyak pertanyaan, Gus kasih saya jalan pintas bagaimana bisa menerapkan hukum tarik-menarik dengan cepat. Oh, permintaannya dengan cepat loh. Ketika saya jawab, yang paling cepat mengundang keajaiban adalah sedekah. Lalu tiba-tiba mikir, waduh, sedekah lagi nih, disuruh sedekah lagi, ngeluarin duit lagi nih. Karena mindset kita ketika kita bicara sedekah adalah sisa berapa. Mestinya ketika bersedekah adalah jadi berapa. Begitu banyak janji Allah. Ada ratusan mungkin janji Allah tentang sedekah. Saya sedikit ingin buka mindset kamu ya. Kalau kamu, Anda semuanya diajak berbisnis oleh si fulan, dan si fulan, dengan keuntungan 1 bulan sekian. Ketika bicara keuntungannya, diinfokan keuntungannya langsung seketika. Wow, fantastis. Langsung ikut, tanpa harus berpikir spekulasinya. Padahal sama-sama itu. Sedekah itu sebenarnya investasi. Dan ikut berbisnis dengan orang lain itu juga investasi. Pertanyaan saya, mana yang berpotensi rugi? Sudah mulai sadar ya? Ketika yang menjanjikan manusia kita langsung percaya, tapi ketika Allah yang menjanjikan kita masih meragukan. Itu kebalik sebenarnya. Jadi yang benar adalah ketika Allah yang berjanji, tidak ada kerugian di sana. Itu informasi dari saya ya. Sekarang yang paling terpenting itu bagaimana sih menerapkan sedekahnya? Bagaimana cara menerapkan sedekah supaya sedekah itu benar-benar bisa mendatangkan keajaiban? Sedekah itu berbagi atas apa yang kamu miliki. Ada yang wajib, ada yang sukarela. Yang wajib 2,5. Yang sukarela tergantung keinginanmu apa. Ada beberapa risalah penjelasan bahwa 2,5% itu bukan sedekah, itu mengembalikan hak orang. Mengembalikan hak orang. Jadi ketika kamu berbaginya 2,5%, jangan langsung bangga, oh saya sudah bersedekah. Tetapi 2,5% itu mengembalikan hak orang lain. Jadi belum sedekah. Jadi jangan menganggap bahwa itu sedekah. Oh, saya sudah bersedekah 2,5%, Gus. Belum. Penjelasan yang saya maksud ada 2,5% itu baru mengembalikan hak orang lain. 10% itu menyelamatkan harta kita dari fitnah dan bala. Maksudnya menyelamatkan dari tipu menipu. Kemudian harta kita Allah selamatkan. Kalau kita bersedekahnya 10%, Allah selamatkan dari apa? Dari bala. Kemudian dipinjam orang kemudian nggak kembali dan lain-lain. Itu 10%. Untuk apa ya? Untuk menepis itu semua. 20-25% up sampai setinggi mungkin, itulah baru yang bisa membuat kamu menjadi kaya atau rezeki itu datang kepada kamu. Sederhana. Lalu mindsetnya bagaimana, Gus, caranya? Itu besar loh, Gus. Supaya itu tidak kesan besar, ini bicara psikologi sebenarnya. Supaya tidak kesan besar, ketika kamu dapat rezeki, saat itu juga segera kamu bagi. Karena kalau kamu tumpuk-tumpuk, kalau 1 bulan kamu baru mau berbagi, yang ada nanti secara psikologis kamu berat mau berbagi. Sederhana teman-teman sebenarnya kalau bicara sedekah. Ada satu pola yang sering saya edukasikan ke semua peserta saya. Bagaimana sih caranya bersedekah? Begini, ini berkaitan dengan psikologis. Psikologis berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan berkaitan dengan apa yang ingin kita perbuat. Katakanlah kamu mau mencoba ada sedekah subuh, sedekah pagi, sedekah malam, sedekah Jumat, tapi nggak ada feedbacknya, Gus. Masalahnya di mana? Sebenarnya bukan masalah di sedekahnya, masalahnya di psikologismu. Sedekahnya nggak berbalas, pasti berbalas. Hanya saja berbalasnya itu ya macam-macam bentuk pembalasannya. Kalau misalkan kamu ngomong rezeki saja itu jamak loh, banyak. Rezeki itu tidak hanya uang, rezeki itu bisa kehidupan, rezeki itu kesehatan, rezeki itu senyum orang lain kepada kita, rezeki itu kita menemukan banyak hal yang positif di luar sana. Itu juga rezeki, tergantung. Sekarang di mindset kamu,
ketika kamu bersedekah kamu ingin apa? Nah, ketika saya mengatakan kamu bersedekah ingin apa, pasti tertolak nih. Wah, nggak benar nih, masa sedekah disuruh ngarep. Nah, ujung-ujungnya akan bicara tentang ikhlas kan, karena banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang masih pengertian yang seutuhnya itu diputus. Ikhlas menurut saya adalah tidak boleh berharap. Ini yang suka ditelan langsung tanpa tahu kalimat berikutnya. Tidak boleh berharap selain daripada Allah. Jadi kalau berharapnya kepada Allah, sah-sah saja. Kitanya saja yang suka skat-skat itu. Caranya bagaimana? Kalau kamu mau sedekah subuh, sedekah pagi, berapapun sesuai dengan nyamannya psikologismu. Ini kan belajar ya, ini latihan ya. Gak harus gede gitu ya, belajar dari yang terkecil. Oh, katanya 2,5% belum berbagi. Gus, gini, kalau bicara angka itu kebijakan kamu, yang penting jangan terlalu dipres kecil banget ya, karena kalau rezekimu gede ya kamu harus sesuai juga untuk bersedekah. Lalu secara psikologis harus ada di dalam pikiranmu, di dalam benakmu, di dalam hatimu, bahwa hakikinya ketika saya berbagi, saya yakin pasti Allah membalasnya. Kalau ini kita manipulasi sedikit ya, definisi ngarep ke Allah gitu ya, pasti Allah membalasnya, karena memang janji Allah begitu banyak. Salah satu yang paling kecil menurut saya janji Allah itu, Allah mengatakan dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyran amsalihha. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya, kalau kebalikannya buruk ya. Saat kamu berbagi, saat kamu bersedekah, ini nih yang paling menurut saya sangat-sangat bisa menarik keajaiban. Saat kamu bersedekah, beranikan diri kamu meminta ke Allah seketika. Saat kamu bersedekah, lalu ucapkan, ya Allah, terimalah amal baikku, terimalah amal solehku yang tidak seberapa ini, dan jadikan sedekah ini sebab engkau kabulkan hajatku ya Allah. Itu boleh, itu sah. Karena memang jangankan doa ya, jangankan rezeki yang kamu minta, kesehatan tubuh saja yang gak nyambung menurut kita itu bisa sembuh ketika kita bersedekah. Kenapa kok bisa demikian? Kalau kamu bersedekah itu ada psikologis, ada rasa di dalam hati yang seakan-akan plong. Nah, plongnya hati itu ada energi yang sangat luar biasa yang keluar dari tubuh kita, dari ruh kita, jiwa kita. Energi tersebutlah yang membuat tubuh kita sembuh atas izin Allah semuanya. Jadi perbuatannya yang menghidupkan psikologis kita, perbuatan sedekah itu. Lanjut ya, saat bersedekah hatimu lagi benar-benar plong di sana, maka berdoalah. Karena saya mengacu kepada 2 hal yang sering saya sampaikan, 3 sebenarnya. Di sini saya mengatakan 2 hal. Berdoalah di saat tenang dan senang. Dan 2 momentum ini bisa kamu lakukan, bisa kamu dapatkan saat kamu bersedekah. Orang bersedekah itu tenang, dan orang bersedekah itu biasanya senang. Lalu berdoalah di sana. Doanya dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata yang elok, yang sopan kepada Allah. Karena minta itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka niscaya akan kukabulkan. Pada siapa sedekah yang bisa mengundang keajaiban? Anda butuh keajaiban kan? Kalau saya bilang sedekah itu sebenarnya semuanya baik. Pada siapapun, pada orang di jalan, bahkan pada orang kaya juga baik kalau mau bersedekah. Tapi pertanyaannya kan Anda butuh keajaiban. Anda butuh yang makbul dalam apa? Dalam pengaplikasian sedekah. Ada 3 hal, saya nggak akan bosan untuk menyampaikan ini. Dan ini jawaban dari Quran. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua, saudara terdekat. Yang ketiga, fakir miskin. 3 kriteria ini ada definisinya juga. Orang tua itu bermakna 2. Orang tua zahir dan orang tua batin. Orang tua zahir itu ya ayah dan ibu kita. Orang tua batin itu adalah guru yang mengenalkan Anda kepada Allah. Guru yang mengedukasi Anda tentang agama. Atau jangan-jangan hari ini Anda lupa bahwa Anda pernah belajar ngaji pada si fulan, kiai kampung, ustadz di kampung. Tapi hari ini seakan-akan tidak kenal, sehingga membuat hidup kita semakin sulit. Karena boleh jadi hati seorang guru, hati seorang ustadz itu memanggil, kemana ya muridku? Oh, sudah sukses, lupa dengan saya. Lupa dalam artian begini, oh sudah sukses, tidak pernah silaturahmi kepada saya. Sebenarnya seorang guru juga nggak ngarep duitmu kok, ngarep silaturahmi. Tapi eloknya kita sebagai murid santuni juga seorang guru itu yang pertama ya. Definisi dari orang tua itu bermakna 2 arah, bisa zahir, bisa batin, bisa orang tua fisik kita, orang tua guru kita, orang tua batin. Nah, yang kedua adalah saudara kita, saudara terdekat. Tapi juga jangan bentuk mentalnya menjadi mental miskin yang setiap saat hanya mengharap Anda memberikan. Lihat baik-baik yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah fakir miskin. Nah, fakir miskin ini bisa janda tua, bisa tetangga. Kerucutkan sedekahmu pada itu dulu untuk sementara. Lalu lebih-lebih kepada orang tua ataupun guru, nggak usah sungkan untuk minta doa.
doakan hajatmu apa, minta agar Allah kabulkan. Pertanyaannya, kalau yang sering muncul di kolom komen ya, pertanyaan itu, bagaimana dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Begini, meninggal itu hanya pindah alam menurut saya. Meninggal itu hanya fisiknya yang tiada, tapi ruhnya masih ada dan bisa sangat banget mendengarkan dirimu. Dan cara bersedekah kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Kamu bersedekah saja kepada orang lain, tapi katakan pada mereka yang menerima sedekahmu, siapapun itu, gurumu atau orang lain, siapapun, sebutkan, ini sedekah dari almarhum orang tuaku. Insya Allah pahalanya akan mengalir juga kepada almarhum orang tuamu dan juga tidak mengurangi pahala yang Allah siapkan kepada kamu. Artinya imbalan baiklah dari Allah gitu. Kita nggak usah alergi ngomongin imbalan ya, karena memang imbalan itu dijanjikan oleh Allah gitu. Tidak usah alergi, tidak usah resah, gelisah. Kita sok-sokan hari ini mengatakan nggak boleh ngarep sama Allah. Saya berdoa, bukankah berharap itu berdoa ya? Bukankah berharap itu juga menyembah kepada Allah? Tapi kalau itu dilarang, itu menjadi masalah bagi kita. Seperti itu teman-teman. Jadi simpulan dari video kali ini tentang sedekah, maksimalkan dalam sedekah. Saya tidak bicara angka, maksimalkan dalam apa? Dalam kesungguhan bersedekah, dalam berilmu tentang sedekah. Karena sedekah itu sangat luar biasa, membawa kebaikan dan feedbacknya luar biasa kepada kita. Coba kamu perhatikan baik-baik. Emang ada orang sukses tanpa sedekah? Sepertinya menurut saya tidak ada. Kalaupun tidak vulgar mereka menyampaikan pada orang lain, diam-diam sedekahnya ekstrim. Dan jangan takut kalaupun kamu sedekah itu ada yang ngeliat, kemudian sedekah sengaja kamu posting, nggak apa-apa, ambil sisi positifnya. Mana tahu dia sadar ternyata ketika melihat kamu sedekah, dia juga ingin bersedekah. Kamu dapat double-double pahalanya. Jadi seperti itu teman-teman, silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Terakhir dari saya, bagaimana cara mencobanya? Bersedekahlah di waktu-waktu tertentu, bisa subuh, pagi, sore, ataupun malam. Setelah kamu bersedekah atau saat kamu bersedekah, segera minta sama Allah apa hajatmu dan minta setulus-tulusnya sama Allah agar diterima amal baikmu. Kemudian Allah jadikan sedekah tersebut dijadikan sebab dikabulkannya doamu atau hajatmu, sebutkan doanya. Kemudian jangan sungkan juga kalau itu orang tuamu ya, orang-orang terdekat, kamu minta doa. Mana tahu doa mereka lah yang justru diterima, tetap bukan doa kita maksud saya. Karena doa siapa yang diterima itu misteri. Itu misteri, tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Karena yang hakikinya tahu adalah Allah. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir, jangan nunggu balasannya. Karena sesuatu yang pasti sudah dijanjikan balasan oleh Allah, ngapain untuk kita tunggu? Itu bicara keyakinan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa, Bu? Yati. Tinggalnya di mana? Rusunawa. Rusunawa, nggih. Sekitar sini berarti. Iya. Nah, berapa lama ikut acara ini? Udah ada berapa kali? 6 kali mungkin ada. Tahu nggak acara ini namanya apa? Sedekah itu indah. Slogannya apa acara ini, Mbak? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Punya kesan-pesan nggak buat acara ini? Ya kesannya semoga lancar terus, bisa berbagi terus berkah buat semuanya. Selama ini manfaat yang dirasakan apa acara itu? Ya meringankan untuk ibu-ibu lah. Lumayan meringankan, Iya. nggih. Masak buat berapa orang di rumah? 3 orang. 3 orang. Iya. Ini cukup, nggih. Cukup. Terus harapannya buat acara ini ke depan biar seperti apa? Pengennya ya lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Lebih lancar Iya. lagi, lebih banyak 57 paketnya gitu. Iya, lebih banyak paketnya supaya semuanya kebagian kayak gitu. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa ini, Bu? Ibu Mukiat Tinggalnya di mana? di Enggak. Jalan Singalodra. Sudah berapa lama ikut acara ini? Hampir 3 bulanan kayaknya. Tahu nggak acara ini apa namanya? Sedekah itu indah. Slogannya acara ini apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Ya alhamdulillah bisa membantu yang tadinya yang tadinya beli sayur, hari ini nggak beli sayur, uangnya buat besok lagi. Ya, harapannya 79 dengan acara ini seperti apa? 80 harapannya ya
Semoga makin lancar, makin berkembang. Bisa bisa ada di Ada mana? cabang. Bisa ada cabang Ya. lagi gitu. Semoga pengambil lebih banyak. Amin.